Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Beberapa saat kemudian, setelah pesta ulang tahun selesai, Nahen menggendong Sire sambil menanyakan apakah dia senang, dan Sire berkata tentu saja. Nahen berpikir semakin sering dia berlatih, rambutnya berubah menjadi merah, yang artinya dia sudah mulai terbiasa menyimpan mana eksternalnya. Namun secara tiba-tiba, wajah Nahen terlihat sangat terkejut ketika mengusap rambut Seri, dan Seri menanyakan ada apa guru. Nahen berpikir dirinya sangat terkejut karena Sire sudah memiliki tanduk, padahal dia saja masih belum memasuki masa remaja. Nahen menanyakan pada Chain sejak kapan Seri sudah menumbuhkan tanduknya, tapi Chain berkata, bukankah memang sudah menjadi hal yang wajar kalau Demon King punya tanduk? Chain berkata, terkadang dirinya malah penasaran dengan apa yang biasanya Tuan Nahen lakukan. Tapi Nahen berpikir ini tidak sesuai seperti yang ada di dalam ceritanya. Seiri menanyakan apakah guru akan meninggalkannya kalau sudah menumbuhkan tanduk. Tapi Nahen berkata tidak mungkin, dirinya hanya terkejut kalau tanduknya sudah tumbuh. Chain kemudian berkata agar Tuan Nahen berhati-hati karena tanduk biasanya sangat sensitif. Dan Nahen berkata, baiklah. Tapi dalam pikirannya, untuk sekarang dirinya akan mengikuti sarannya Chain. Beberapa waktu kemudian, Doomgrig membawakan prototipe yang telah mereka sempurnakan. Dan Nahen berkata, kerja bagus. Sekarang mari kita uji coba produknya. Doomgrig sebenarnya agak takut kalau produknya ini akan gagal, karena Tuan Nahen ingin mengujinya secara langsung. Tapi Nahen berkata, tidak masalah meski prototipe ini gagal. Nahen berkata, hasil yang sempurna memang sangat bagus, tapi dengan adanya kegagalan, mereka bisa mendapatkan pengalaman, dan hal itu bisa menjadi motivasi agar kedepannya hasilnya bisa lebih baik. Nahen berkata wajahnya itu sudah menunjukkan kekhawatirannya, dan Doomgrig berkata dirinya meminta maaf, tapi Nahen berkata, bukankah karya ini terlihat sangat bagus? Nahen kemudian ingin agar Sere sedikit mundur sebentar, karena ini mungkin akan sedikit berbahaya ketika dirinya sedang menguji senjata baru, dan Sere berkata dirinya mengerti. Doomgrig menanyakan apakah Tuan Nahen akan menguji dengan cara membenturkannya dengan pedang buatan manusia, dan Nahen berkata ini adalah metode yang paling efektif. Sambil memberikan tebasan yang sangat kuat tanpa menyuntikkan mana ke dalam pedangnya, Nahen berkata, sekarang mari kita lihat apakah hasil kerja kerasnya bisa sebagus desain pedangnya. Namun setelah melihat kalau senjata buatan Doomgrig berhasil menahan pedang manusia dengan sempurna, Nahen berkata tidak salah dirinya mempercayakan tugas ini padanya. Para blacksmith yang sangat terkejut jelas saja berkata kalau Doomgrig berhasil melakukannya, dan Nahen meminta agar dia sedikit menyesuaikan ketajamannya. Nahen berkata dirinya akan membutuhkan persenjataan seperti ini untuk memperkuat pasukan, dan sebagian lagi untuk dijual. Jadi dirinya memiliki ekspektasi yang tinggi padanya, dan Doomgrig berkata dirinya tidak akan mengecewakan Tuan Nahen. Seri menanyakan apakah sekarang guru sudah siap untuk melakukan rencananya itu, dan Nahen berkata tentu saja, jadi mari undang para merchant untuk berkumpul. Beberapa hari kemudian, kabar mengenai lantai 70 yang menjual senjata langka yang hebat telah menyebar hingga sampai ke telinga para merchant terkenal. Bennett berkata, bukankah informasi tanpa adanya bukti nyata hanyalah sekedar rumor? Tapi Wayne berkata, itu bukan sekedar rumor. Soalnya mereka mengambil senjata manusia. Bennett berkata, bukankah berarti senjata rampasan perang mereka sangat terbatas dan tidak bisa diperdagangkan secara luas? Tapi Wayne berkata, dirinya dengar mereka berhasil membuatnya dengan kualitas yang lebih baik. Bennett berkata, apapun yang dibuat di Demon Realm pada akhirnya akan menjadi barang rongsokan. Tapi Wayne berkata kalau dia masih ragu-ragu, bagaimana kalau dia memeriksanya sendiri? Bennett berpikir, bahkan jika mereka berhasil membuat senjata yang setara dengan buatan manusia, maka itu layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, Bennett berkata, bukankah ini adalah kastil Demon King? Dan Wayne berkata itu benar. Dan katanya, bisnis ini dikelola langsung oleh Demon King. Setelah masuk ke dalam aula perjamuan, Sitri menyambut para merchant yang sudah datang jauh-jauh kemari hanya bermodal rumor yang belum terbuktikan. Wayne berbisik dirinya tidak tahu kalau Yang Mulia Seri juga berada di sini. Tapi Bennett berkata, bukankah itu sudah wajar? Lagi pula lantai 72 dan 71 dikenal sebagai aliansi.
Bennett yakin kalau ini bukanlah bisnis yang dijalankan Yang Mulia Sitri saja. Tapi meskipun begitu, bukankah situasinya terlihat sedikit tegang daripada yang seharusnya? Sitri berkata, yang ingin dirinya tawarkan pada kalian adalah senjata yang mereka buat sendiri, dan dirinya berani menjamin atas nama Demon King kalau kualitasnya setara dengan buatan para manusia itu. Bennett berpikir kalau Demon King sampai mempertaruhkan gelarnya, maka dia pasti sangat percaya dirinya dengan produknya. Meskipun begitu, dirinya berniat untuk membagikan informasi hanya pada mereka yang mencari kesepakatan, dan kalau mereka tidak berniat, mereka boleh pergi sekarang. Sitri berkata, tetap berada di sini artinya mereka menyetujui transaksinya. Tapi kalau mereka mendengar detailnya lalu mengatakan omong kosong seperti tidak mau bertransaksi, maka mereka tidak akan bisa pergi hidup-hidup dari sini. Wayne menanyakan apakah Yang Mulia sedang mengancam mereka, tapi Sitri berkata dirinya hanya memberikan mereka pilihan. Beberapa orang jelas saja memutuskan untuk segera pergi, tapi Wayne menanyakan kenapa Bennett masih tetap berada di sini. Bukankah permintaan mereka agak berlebihan? Dan Bennett berkata dirinya ingin lebih memastikannya. Wayne berkata kalau begitu semoga beruntung kawan. Tapi Bennett berpikir dirinya harus tetap melihat kesempatan ini untuk membangun koneksi dengan dua Demon King. Beberapa waktu kemudian, Sitri berkata sekarang hanya ada 20 orang yang tersisa seperti perhitungannya. Tapi Nahen berkata kalau mereka baru saja memulainya. Nahen kemudian memperkenalkan dirinya sebagai guru seri dan rekan Yang Mulia Sitri, sekaligus dalang di balik bisnis ini, dan Bennett berkata, bukankah bisnis ini milik Yang Mulia Sitri? Nahen berkata kalau Yang Mulia Sitri berperan sebagai brand ambassador bisnis ini, tapi pemilik sebenarnya bisnis ini adalah dirinya, dan Bennett berpikir, bukankah itu artinya dia menggunakan Demon King sebagai bonekanya? Nahen berkata dirinya punya dua kesepakatan untuk mereka. Yang pertama adalah transaksi persenjataan selama 3 tahun ke depan di seluruh Demon Realm. Bahkan dirinya akan memberikan mereka hak memonopoli untuk menjual peralatan mereka. Nahen berkata pembagian keuntungan 60% untuknya dan mereka dapat 40%. Tapi Bennett berkata syarat 3 tahun dan monopoli masih masuk akal. Tapi bukankah keuntungannya agak berlebihan? Nahen berkata, ini adalah usaha patungan, yang pada kenyataannya 60% akan dibagi menjadi 2, yaitu 30% untuk lantai 71 dan 30% lainnya untuk lantai 72. Tapi Sitri berpikir dasar kapitalis, bukankah dia hanya memberinya 5% keuntungannya? Bennett berpikir ini pasti perhitungan yang sangat rumit, karena mereka juga butuh bahan mentah dan tenaga kerja, tapi tetap saja keuntungan 40% untuk senjata manusia lebih besar daripada yang terlihat. Nahen berkata kalau mereka masih kurang yakin dengan produknya, maka mereka bisa menilai produknya sendiri, di mana yang kiri buatan manusia, sementara yang kanan buatan mereka. Para merchant yang melihatnya jelas saja sangat terkesan. Bahkan mereka ingin bertemu dengan pandai besi yang mampu meniru mahakarya sebagus ini. Bennett berpikir dengan memonopoli barang-barang berkualitas ini selama 3 tahun, keuntungan 40% bukan lagi angka yang kecil. Jadi sepertinya Wayne kali ini salah menilai. Bennett menanyakan berapa banyak dia akan menyuplainya, dan Nahen berkata 400 senjata dalam sebulan atau sekitar 20 per orang. Tapi Bennett berkata, bukankah jumlah itu terlalu kecil? Nahen berkata kalau dia sangat cepat dalam menghitung. Tapi sayangnya, yang mereka sediakan bukan hanya pedang dan tombak saja, melainkan 1 set perlengkapan. Bennett berkata apakah itu artinya akan ada armor, helm, sarung tangan, dan sebagainya, dan Nahen berkata itu sudah pasti. Selain itu juga, mereka kurang tertarik dengan 1 set perlengkapan, mereka juga bisa bertransaksi tipe perlengkapan militer seperti apa yang mereka ingin jual. Nahen berkata untuk sekarang yang tersedia adalah pedang, tombak, kapak, zirah, helm, serta full set armor ringan dan berat. Dan Bennett berkata ini lebih dari cukup untuk bisnis besar-besaran. Di samping itu, Sitri berpikir apakah dirinya harus nego lagi soal pembagian keuntungan. Tapi kalau dirinya memaksa bernego lagi, dia pasti akan langsung menyingkirkannya. Bennett menanyakan apakah Tuan Nahen bisa memberitahu kesepakatan keduanya, dan Nahen rasa orang ini yang paling mencolok di antara semuanya. Nahen menanyakan siapa namanya, dan dia memperkenalkan diri sebagai Bennett. Dan Nahen ingat kalau di dalam game dia selalu menjadi kepala serikat dagang besar, jadi kemampuannya terbukti dalam menilai situasinya. Nahen berkata, kesepakatan kedua tidak semua orang bisa menyetujuinya,
dan persediaannya juga terbatas. Dan Bennett berkata, itu artinya nilai transaksinya lebih tinggi. Nahen berkata beberapa akan ragu, sedangkan yang lain akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Jadi akan lebih baik untuk menunjukkannya langsung. Nahen berkata kalau dirinya akan membawa mereka ke tempat itu, dan Seri beserta Sitri berkata semoga berhasil dengan bisnisnya. Ketika Nahen mengajaknya masuk ke dalam penjara bawah tanah, Bennett penasaran apa yang sedang mereka sembunyikan. Apakah itu adalah sesuatu yang besar? Setelah sampai di penjara bawah tanah, Nahen memperkenalkan kesepakatan keduanya, yang mana ini adalah produk-produk yang tidak akan bisa mereka dapatkan dari lantai 71 sampai lantai 2. Bennett yang tersadar menanyakan apakah dia menyarankan untuk memperdagangkan manusia sebagai budak, dan Nahen berkata dia cepat tanggap. Nahen berkata dirinya sudah memilih produk-produk berkualitas tinggi dan sisanya dirinya kembalikan ke dunia manusia. Tapi tentu saja persediaan seperti ini tidak konsisten di masa depan. Nahen berkata dirinya tidak akan memaksa mereka untuk melakukannya dan mereka boleh pergi, tapi kalau ada yang berniat, dirinya akan dengan senang hati melanjutkannya. Bennett berpikir meskipun manusia dijual sebagai budak, tapi yang jadi masalah adalah manusia sulit untuk dikendalikan. Apalagi sebagian besar demon membenci para manusia. Akan tetapi, lain cerita jika dirinya menjualnya pada mereka yang berada di lantai atas, karena manusia adalah barang yang paling dicari oleh mereka bagaikan tambang emas. Beberapa saat kemudian, hanya tersisa 5 orang saja yang menetap di penjara bawah tanah, dan Nahen berkata, semakin sedikit orangnya, maka semakin baik untuk mereka. Nahen berkata, dirinya sudah membagi kelompok berdasarkan kemampuannya. Dimulai yang bisa mengerjakan tugas ringan, kemudian hanya untuk hiburan dengan penampilan bagus, sampai keamanan yang setingkat ksatria reguler dari Human Realm. Bennett berkata kalau mereka setingkat ksatria reguler, mereka pasti sangat berguna. Tapi seseorang berkata, apakah dia pikir dirinya mau menjadi budak seorang demon? Pria itu berteriak, apakah kalian pikir aku akan membiarkan diriku membusuk sebagai budak? Lebih baik dirinya mati daripada menjadi budak seumur hidup. Bennett berkata sepertinya mereka sangat sulit untuk dikendalikan, dan tampaknya masalah itu akan bertambah kalau terus begini. Dan Nahen berkata, sepertinya ada budak yang masih belum mengerti posisinya. Nahen kemudian merapalkan mantra pada penanda yang telah tertanam di kulit manusia tersebut, dan pria itu langsung berteriak supaya dia segera menghentikannya. Pria arogan itu kemudian berkata dirinya tadi hanya termakan amarah saja, tapi seketika itu juga Nahen meledakkan kepala manusia tersebut hingga hancur berkeping-keping. Jelas saja, kejadian itu membuat para manusia lain merinding ketakutan sampai mau muntah, dan Nahen berkata dirinya sudah mengukir kutukan agar dapat disesuaikan oleh pemiliknya. Nahen berkata setiap leher para budak ini sudah tertanam sihir kutukannya. Jadi kalau dia masih cemas, maka dirinya akan melakukan cuci otak pada para manusia ini sebagai bonusnya.